Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 391 Trik Raja Benua. Pria paruh baya yang baru saja mengajukan pertanyaan kepada Chen Xiang merasa tidak bahagia, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, "Jadi begitu. Saya pikir Shen Xiaoxia akan jauh lebih gelap tanpa asosiasi seni bela diri raja. Sayang sekali. Sejujurnya, saya benar-benar ingin berpartisipasi, tetapi saya benar-benar tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika saya dapat melangkah ke alam pamungkas dalam waktu setengah tahun, saya akan mendaftar," kata Chen Xiang sambil tersenyum. Masuki ranah pamungkas dalam waktu setengah tahun? Banyak orang di sini kuat di alam nirvana. Mereka pikir ini sama sekali tidak mungkin. Di mata mereka, Chen Xiang hanyalah seorang seniman bela diri di tahap ketujuh alam bela diri sejati, dan tidak mudah untuk melangkah ke alam tertinggi. Jika dikatakan memasuki tahap ke-9 dari alam bela diri sejati itu masuk akal. Jika Shen Xiaoxia benar-benar bisa melakukannya, dia pasti akan menjadi jenius nomor 1 di dunia seni bela diri fana. Tentu saja, ini adalah seniman bela diri yang telah mengeluarkan kita dari benua raja. Pria paruh baya itu duduk turun setelah selesai berbicara. Chen Xiang telah mengetahui sebelumnya bahwa banyak dari seniman bela diri dengan darah raja segala raja berada di alam pamungkas di usia muda. Ini memang sangat luar biasa. Chen Xiang hanya tersenyum. Tinjunya jenius melihat benua raja memamerkan kekuatannya begitu tinggi, ini membuatnya semakin bersemangat untuk melangkah ke alam pamungkas secepat mungkin, sehingga orang-orang dari benua raja ini tidak bisa tertawa. Pada saat ini, lelaki tua yang damai itu tersenyum sedikit. "Mari kita mulai kompetisi alkimia sekarang, waktu Shen Xiaoxia sangat kritis." Aturan final ini sangat sederhana, yaitu semua pil yang telah Anda sempurnakan dalam batas waktu nilai total adalah yang tertinggi, itulah pemenangnya. Bahan obat harus disiapkan sendiri, saya pikir Anda sudah membuat persiapan yang cukup ketika Anda datang. Mendengar aturan ini, Chen Xiang sedikit mengernyit, orang-orang dari benua lain kuat juga berbisik satu sama lain, mengeluh tentang ketidakpuasan mereka dengan aturan ini, karena itu tidak baik untuk Chen Xiang. Chen Xiang memandang 4 pemuda lainnya di samping, mereka semua memandang Chen Xiang dengan mata arogan dan provokatif, seolah-olah mereka sedang melihat pecundang. "Juga, kamu tidak bisa memurnikan pil 100 binatang. Pil semacam ini tidak ada artinya. Dan nilai pilnya, kami memiliki harga referensi di sini. Saat mengevaluasi hasil akhir, kami akan mengevaluasinya sesuai dengan referensi kami harga." Chen Xiang diam-diam marah di dalam hatinya, dia merasa bahwa kompetisi alkimia ini seperti jebakan yang disiapkan untuknya, hanya untuk membuatnya kalah dalam persaingan, dan kemudian membuat benua raja lebih terkenal. Seseorang datang dan menyerahkan Chen Xiang dan mereka selembar kertas dengan harga beberapa pil tertulis di atasnya, yang merupakan harga referensi. 800.000 batu kristal dari pil pendirian yayasan, 100 batu kristal dari pil roh primordial, 1 juta batu kristal dari pil yuan sejati 5 elemen. Yang mengejutkan Chen Xiang, 3 kelas rendah dengan harga tertinggi pil misterius ternyata adalah 3 yang paling dia kuasai, dan ada banyak pil tingkat Xuan tingkat rendah di bawahnya, dan harganya juga antara 500.000 dan 800.000. Ini adalah beberapa pil parsial. Chen Xiang telah melakukan survei di sini sebelumnya, masih ada beberapa bahan obat Pianmen Pills di sini, tetapi harganya sangat mahal, beberapa di antaranya tidak sulit untuk disuling, jika ada bahan obat yang besar, jika disuling dalam jumlah banyak, mereka masih bisa menang. HMPH, Pianmen Pill ini sama sekali tidak sebanding dengan harganya. Mereka sengaja menaikkan harga pil pendirian yayasan, pil Yuanshen dan pil 5 elemen True Yuan. Dengan cara ini, tidak masalah jika Pianmen Pil itu lebih tinggi. Saya yakin,
Mereka memiliki banyak bahan untuk pil Pianman, tetapi pil ini tidak berguna. Dan mereka pikir Anda tidak memiliki banyak bahan untuk pil berharga. Su Meiyao mencibir. Wu Kaiming mengedipkan mata pada Chen Xiang saat ini, seolah-olah dia bertanya kepada Chen Xiang apakah dia harus menyerah dalam kompetisi, karena kompetisi tidak baik untuknya sekarang, dan banyak orang dapat melihat trik di dalamnya. Harus lebih dari alkemis di benua lain. Sekarang kompetisi bukanlah alkimia, tetapi siapa yang memiliki lebih banyak sumber daya, ini sama sekali tidak adil, jelas untuk tujuan membuat Chen Xiang kalah dalam permainan, dan pemurnian 100 binatang tidak diperbolehkan, itu membuat orang marah hanya berpikir tentang itu. Yang Xia Shen, apakah tidak ada masalah? Pria tua itu bertanya dengan senyum tipis. Tidak masalah, jawab Chen Xiang sambil tersenyum, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Chen Xiang tidak kekurangan bahan obat dari 3 ramuan termahal sekarang, dia masih memiliki 80 salinan pil pendirian yayasan, 100 salinan pil Yuan sejati 5 elemen, dan 100 salinan pil Yuan Shen, tetapi dia hanya bermaksud untuk sempurnakan pil esensi sejati 5 elemen, karena ada banyak pil, 10 pil dalam satu tungku. Pil pendirian yayasan paling banyak hanya 4 pil, dan pil Yuan Shen adalah 3 pil. Selain itu, dia sudah lama ingin memurnikan sejumlah besar pil esensi sejati 5 elemen, yang akan digunakan untuk mencapai ranah pamungkas. Waktu permainan adalah 3 jam. Jika semuanya sudah siap, keluarkan tungku alkimia sekarang, dan biarkan wasit memeriksanya, kata lelaki tua itu. Chen Xiang mengeluarkan kompor harta karun Yanlong dan menyerahkannya kepada Hua Xiangyue, hanya untuk melihat Hua Xiangyue tersenyum menawan padanya, seolah mendorongnya. Sekarang izinkan saya memperkenalkan para alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi. Kalian semua akrab dengan Shen Xiaoxia, jadi saya tidak perlu membuang kata-kata saya. Pria tua itu berdiri dan berkata. Pertama-tama, alkemis jenius kita di Pavilion Shenwu, Xian Yaoming, berusia 35 tahun ini, tapi dia bisa menyempurnakan alkimia tingkat Xuan tingkat menengah, dan kemudian. Chen Xiang tidak mendengarkan, dia pikir itu tidak relevan, bahkan mengetahui semua detail lawan tidak berguna untuk game ini. Sementara lelaki tua itu dengan fasih memperkenalkan 4 alkemis jenius muda, Chen Xiang sedang berbicara dengan Hua Xiangyue dengan perasaan spiritualnya. Saudari Xiangyue, kamu tampaknya sangat percaya padaku. Tentu saja, kamu penjahat kecil dapat memberi Meng Er begitu banyak bahan obat untuk pil penyelamat hidup, dan bahkan menangkap ketenangan pikiran Liu Meng Er, seorang kecantikan tiada tara. Mungkinkah kamu tidak percaya diri? Nada bicara Hua Xiangyue cemburu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, Saudari Xiangyue, sejujurnya, saya tidak ingin Anda menjadi pembantu saya, itu akan salah Anda. Saya tidak takut dianiaya, saya pikir itu akan menyenangkan. Hua Xiangyue membicarakan masalah ini bergembiralah, yang membuat Chen Xiang merasa bahwa Hua Xiangyue adalah gadis pelayannya yang setia di kehidupan sebelumnya. Oke, saya akan memikirkan masalah ini sebentar, setidaknya saya harus menangani masalah antara Sister Meng Er dan saya, kata Chen Xiang. Hua Xiangyue dapat memahami Chen Xiang, karena ini memang sangat memusingkan. Siapa yang menyuruhmu memakan tuan istri perimu? Sekarang kamu tahu masalahnya. Hehe, jika kamu menerimaku sebagai pelayan, peri kecilmu mungkin tidak akan mengatakan apa-apa, kata Hua Xiangyue sambil tersenyum. Meskipun semua orang mendengarkan perkenalan lelaki tua itu tentang 4 alkemis jenius, mata semua orang tertuju pada Chen Xiang, karena Chen Xiang menatap kosong pada Hua Xiangyue, seorang wanita menawan, sementara Hua Xiangyue tampak seolah-olah dia tidak bisa melihat Chen Xiang. Dia memegang pipinya dengan satu tangan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Hanya Liu Meng Er yang tahu bahwa Chen Xiang sedang berbicara dengan Hua Xiangyue dengan perasaan spiritualnya. Dia melihat senyum jahat di sudut mulut Chen Xiang,
Dia tahu bahwa mereka pasti membicarakan beberapa kata yang ambigu, yang membuatnya diam-diam cemburu. Ahem, tungku alkimia telah diperiksa. Pria tua itu diam-diam marah. Chen Xiang benar-benar menatap wanita cantik itu saat dia berbicara, dan dia terpesona olehnya, yang membuatnya bertanya-tanya bagaimana Chen Xiang menjadi seorang alkemis dalam hal itu. Keadaan pikiran? Hua Xiangyue sangat cantik, menawan dan menarik, dengan segala macam pesona, selama pria normal ingin melihat wajahnya yang begitu mengagumkan, tetapi sebagian besar orang di sini kuat, mengetahui bahwa ini adalah hal yang sangat kasar. Jadi tidak ada yang akan memandang wanita cantik dengan tidak hati-hati. Chen Xiang kembali sadar, dan melihat mata aneh semua orang, dia terbatuk 2 kali, dan bertanya. Ngomong-ngomong, apa hadiah untuk kompetisi alkimia ini? Bab 392 Keterampilan Luar Biasa. Menghadiahkan? Ini membuat lelaki tua itu dan 4 alkemis muda lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi merasa terhina, karena mereka merasa Chen Xiang tidak memiliki peluang untuk menang, jadi mereka berani meminta hadiah. Meskipun benua raja telah ditutup, masih banyak orang kuat yang sering datang ke sini, dan banyak orang di benua raja sering keluar, sehingga mereka mengetahui beberapa situasi di benua lain, terutama dalam hal pil. Misalnya, situasi Zhuji Pil, Yuanshen Pil dan Vive Elements True Yuan Pil, yang sangat langka seperti benua raja mereka, dan hal yang sama berlaku untuk bahan obat dari elisir lain, dan elisir mereka di sini ada banyak obat bahan, jadi mereka sengaja membuat aturan ini untuk membuat Chen Xiang kalah dalam permainan di sini. Awalnya mereka ingin Chen Xiang berpartisipasi dalam kompetisi, dan kemudian mengalahkan Chen Xiang, ahli muda nomor 1 di benua Chenwu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiang tidak pergi, hanya muridnya Xiao Qiu yang datang. Meskipun Xiao Zhou terluka parah dan kembali, Raja Dalu masih merasa itu tidak cukup, karena target mereka adalah Chen Xiang, dan Xiao Zhou baru saja dikalahkan oleh Chen Xiang, mereka tidak memiliki rasa superioritas dalam mengalahkan Xiao Zhou. Oleh karena itu, kompetisi alkimia ini disesuaikan untuk Chen Xiang. Hanya ada 1 pemenang dalam kompetisi ini, dan dia akan mendapatkan biji teratai giok putih. Kata lelaki tua itu. Oh! Chen Xiang menjawab dengan ringan, wajahnya sangat datar, dan matanya penuh kekecewaan, seolah-olah biji teratai giok putih itu adalah kubis Cina. Anda harus tahu bahwa biji teratai giok putih sudah dianggap hal yang sangat baik. Mereka adalah salah satu bahan obat utama pil kelas atas tingkat bumi, pil yang menghidupkan kembali, dan bahkan beberapa pil tingkat surga membutuhkan biji teratai giok putih. Aku ingin tahu mengapa hadiah ini sangat mengecewakanmu. Pria tua itu menarik napas sedikit dan bertanya. Orang tua ini tidak bisa membiarkan orang lain kecewa di benua raja. Dia merasa sangat kesal ketika melihat ekspresi Chen Xiang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, bukannya saya kecewa, hanya saja saya memenangkan beberapa biji teratai giok putih ketika saya berjudi dengan Tuan Muda Pulau Teratai beberapa waktu lalu. Mendengar kata-kata Chen Xiang, para hadirin gempar, semua orang memandang Lian Yingxiao. Lian Yingxiao adalah seorang selebriti di dunia fana, terutama kekayaan dan kemurahan hatinya. Dia terkenal di banyak benua. Itu benar, dan ada banyak teratai darah naga api, kata Lian Yingxiao. Hal yang paling terkenal di Pulau Teratai adalah biji teratai giok putih. Dikatakan bahwa biji teratai giok putih di benua raja semuanya berasal dari Pulau Teratai Lian Yingxiao. Itu hanya pertaruhan. Hanya ada 1 hadiah. Sebagai perbandingan, hadiah dari benua raja memang agak terlalu buruk, tidak heran Chen Xiang kecewa. Sekarang semua orang berpikir bahwa biji teratai giok putih tidak ada artinya sebagai hadiah. Kalau begitu sekarang aku akan menambahkan pil 5 elemen Suanyuan lagi, kata lelaki tua itu. Chen Xiang sangat terkejut. Dia telah memakan pil 5 elemen Suanyuan sebelumnya, tetapi yang satu kualitasnya lebih rendah, dan telah disimpan terlalu lama, sehingga potensi obatnya jauh lebih lemah,
Jadi terakhir kali dia hanya makan 5 elemen Suanyuan dan yang dibuang. Anda harus tahu bahwa pil 5 elemen Suanyuan adalah pil bermutu tinggi tingkat bumi, dan pada saat itu hanya dia yang dipromosikan dari tahap pertama dari dunia seni bela diri yang sebenarnya ke tahap kedua. Pil yang dia makan adalah pil limbah ketika dia mengetahui tentang pil tingkat bumi. Pil limbah sangat ampuh. Bagaimana jika itu baik? Bukankah lebih baik, dia sangat kekurangan pil sekarang, jika dia bisa mendapatkan pil 5 elemen Suanyuan, mungkin dia bisa memasuki alam pamungkas dalam waktu setengah tahun. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Pria tua itu menatap Chen Xiang dengan jijik. Chen Xiang merasa bahwa lelaki tua ini pasti memiliki permusuhan dengan tuannya, jika tidak, dia tidak akan menargetkannya seperti ini. Di awal kompetisi, semua orang diam-diam memarahi para alkemis di benua raja, karena seperti yang mereka duga, para alkemis ini memiliki banyak bahan obat untuk pil pintu samping, yang semuanya adalah pil misterius tingkat rendah. Harga akhir jika itu yang tertinggi, Chen Xiang bisa dikalahkan. Hal yang paling menjengkelkan adalah bahwa bahan obat yang digunakan oleh para alkemis di benua raja telah diproses. Begitu lelaki tua itu berteriak untuk memulai, keempat alkemis di benua raja segera memulai alkimia. Sementara Chen Xiang sedang memproses bahan obat, semua orang mengenali sekilas bahwa itu adalah bahan obat dari pil Yuan sejati 5 elemen. Agak mengecewakan bahwa Chen Xiang tidak menggunakan tungku alkimia transparan. Banyak raksasa yang benar-benar ingin melihat proses pembentukan pil semacam itu di tungku alkimia. Bahkan para alkemis dalam kompetisi tidak dapat membantu tetapi melihat bahan obat di tangan Chen Xiang. Itu adalah pil esensi sejati 5 elemen. Meskipun mereka telah melihatnya sebelumnya, mereka belum pernah memurnikannya, karena itu terlalu langka. Jika itu disempurnakan, hanya ada nasib kegagalan. Chen Xiang tahu bahwa benua raja hanya ingin pamer, dan sekarang dia juga berencana untuk pamer, menggunakan tungku pil transparannya untuk menyempurnakan sekumpulan pil esensi sejati 5 elemen. Saya tidak tahu apakah saya bisa memperbaiki tungku pil terlebih dahulu. Saya hanya melakukan pemanasan dulu. Chen Xiang menatap lelaki tua itu dan bertanya. Tentu saja. Orang tua itu juga ingin melihat keterampilan alkimia Chen Xiang. Dia telah hidup begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa dia bisa menyempurnakan pil 5 elemen esensi sejati tanpa menggunakan tungku pil. Semua wasit tua menatap dengan mata terbelalak. Mereka semua adalah alkemis top di benua raja. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu, dan sulit bagi mereka untuk melakukannya sendiri. Mereka sudah lama mendengarnya dan selalu ingin melihatnya. Chen Xiang mengesampingkan tungku harta karun Yanlong, dan kemudian melepaskan mana untuk memadatkan tungku pil tak terlihat. Untuk mempertahankan kondisi mahir ini, dia akan menggunakan tungku sihir ilusi ini untuk memurnikan beberapa pil dari waktu ke waktu, jadi sekarang dia tidak punya tekanan sama sekali. Setelah bahan obat Chen Xiang diproses, dia memasukkannya ke tungku harta karun ilusi dan menuangkannya ke dalam api. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat struktur 3 lapis tungku harta karun transparan. Lapisan bawah adalah nyala api, tengah adalah bahan obat, dan lapisan atas adalah aura obat berwarna-warni. Bahan obat itu dibakar oleh api, dan pancaran warna-warni yang dipancarkan bahkan lebih menyilaukan, yang membuat orang takjub berulang kali. Sekarang semua orang dapat melihat dengan jelas betapa indahnya aura obat yang meluap ketika bahan obat dibakar. Ini seperti sinar warna-warni dari lampu. Aura obat ini berkumpul bersama dan menjadi sangat keras, bertabrakan di sekitar lapisan atas, membuat sinar cahaya berwarna-warni itu berkedip dan berkedip, sangat menyilaukan. Aura obat yang keras itu sepertinya menghancurkan tungku pil transparan. Kekuatan tak terlihat. Mereka yang melihat pemandangan seperti ini untuk pertama kalinya tercengang,
Mereka juga dianggap raksasa. Mereka telah hidup bertahun-tahun dan berpikir bahwa mereka berpengetahuan luas, tetapi sekarang mereka masih terpana oleh pemandangan indah di depan mereka. Saat fenomena pemurnian alkimia, ternyata begitu indah di dalamnya. 4 alkemis di benua raja juga menyaksikan dengan takjub saat Chen Xiang memurnikan pil esensi sejati 5 elemen. Mereka tidak menghargai cahaya yang indah, tetapi terkejut dengan kemampuan alkimia Chen Xiang. Mereka adalah alkemis, dan mereka melihatnya barang lebih dari yang lain. Bab 393 Satu pikiran, dua tujuan. Chen Xiang sangat mahir dalam menyempurnakan 5 elemen pil esensi sejati, dan kecepatannya sangat cepat, yang membuat kagum beberapa alkemis yang hadir. Karena Chen Xiang tidak menggunakan tungku alkimia sekarang, tetapi dia bisa melakukannya dengan sangat baik dalam memurnikan dari udara tipis, dapat dilihat bahwa fondasinya sangat kokoh. Dalam hal ini, para alkemis muda di benua raja mereka hampir tidak bisa dibandingkan dengan Chen Xiang. Namun, orang-orang di benua raja masih berpikir bahwa Chen Xiang tidak bisa menang, karena kompetisi alkimia ini bukan kompetisi keterampilan alkimia, tetapi kompetisi siapa yang memiliki lebih banyak sumber daya. Awalnya kontes yang adil, hanya untuk membuat Chen Xiang kalah di sini. Saat sinar cahaya di tungku pil transparan perlahan menyusut, semua aura dan bubuk obat terkondensasi di lapisan atas tungku pil, berputar dengan cepat. Semua orang menatapnya dengan napas tertahan, mereka semua tahu bahwa itu akan mengembun. Tiba-tiba, 10 bagian dipisahkan dari kelompok besar kabut transparan itu, yang berarti 10 pil esensi sejati 5 elemen akan dipadatkan menurut daftar harga. Harganya puluhan juta batu kristal, dan ini hanyalah tungku. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Chen Xiang telah memurnikan 1 tungku dari 5 elemen True Essential Pill, tetapi alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi dengannya telah menyempurnakan 2 tungku, tetapi harga keseluruhan masih jauh lebih rendah daripada 5 elemen True Yuan Pill Chen Xiang. Tetapi mereka yakin bahwa Chen Xiang tidak memiliki terlalu banyak bahan obat pil esensi sejati 5 elemen, jadi mereka masih sangat percaya diri untuk menang, karena menurut pemahaman mereka tentang bahan obat pil esensi sejati 5 elemen, mereka tahu jenis ini. Bahan obat sangat sulit untuk tumbuh, dan tidak mungkin memilikinya dalam jumlah besar, biasanya muncul satu per satu. Chen Xiang memasukkan 10 pil yang benar-benar transparan ini ke dalam kotak batu giok besar di depan meja Hua Xiangyue. Hua Xiangyue dan wasit tua semua mengambilnya untuk diperiksa. Melihat kualitasnya tinggi, wasit tua semua kagum. Chen Xiang telah mencapai kesempurnaan dalam kualitas, kecepatan, dan jumlah pil yang dihasilkan. Dengan dasar seperti itu, dia pasti akan menjadi alkemis yang sangat baik di masa depan. Sekarang orang-orang di benua raja sedikit khawatir, karena mereka telah menipu Chen Xiang. Sekarang pasti akan diingat oleh Chen Xiang, tidak baik membuat hubungan menemui jalan buntu. Anda harus tahu bahwa identitas Chen Xiang sangat istimewa, karena dia masih murid Huang Jintian, memiliki kungfu penundukan naga Tai Chi, dia mungkin menjadi kepala sekolah dari sekte Tai Wu di masa depan, dan dia juga akan berdiri di atas seluruh dunia bela diri fana seperti Huang Jintian Vertes. Tentunya dengan tambahan gelar alkemis, dia jauh lebih sakti dari Huang Jintian. Sekarang aku akan menggunakan tungku alkimia. Chen Xiang tersenyum, dan membawa tungku harta karun Yanlong di depannya. Dia membuka tutup tungku alkimia, lalu mengeluarkan kotak batu giok, dan dengan hati-hati memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia bagian dalam. Melihat bahan obat ini, semua orang mengeluarkan seruan yang dalam, karena itu adalah bahan obat dari 5 elemen sejati Essential Pill, dan masih ditangani. Chen Xiang melihat bahwa alkemis dari 4 benua raja dapat langsung menggunakan bahan obat olahan, jadi dia meminta Su Meiyao untuk melakukannya terlebih dahulu, sehingga dia dapat mengulur lebih banyak waktu. Perbaiki lagi 5 elemen pil esensi sejati, dan hancurkan orang-orang ini sampai mati. Long Shui tertawa. Setelah orang tua berpangkat tinggi di paviliun Shenwu melihatnya, dia tidak bisa menahan cemberut.
Jika Chen Xiang memurnikannya lagi, itu akan menjadi 20 juta batu kristal, dan sekarang mereka tidak yakin berapa banyak pil esensi sejati 5 elemen Chen Xiang masih memiliki. Mungkin Chen Xiang benar-benar akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini, maka merekalah yang akan malu. Pada saat ini, orang-orang yang sedang berdiskusi tiba-tiba menghentikan suara mereka, dan memandang Chen Xiang dengan tercengang, hanya untuk melihat bahwa Chen Xiang menekan satu tangan di atas tungku pil yang tampak seperti permata merah menyala, dan mengeluarkan batu giok. Kotak dengan tangan lainnya, kotak batu giok dibuka, dan di dalamnya ada bahan obat lain dari pil esensi sejati 5 elemen. Apa yang akan dia lakukan? Jantung semua orang berdetak kencang, mereka sepertinya sudah menebak apa yang akan dilakukan Chen Xiang, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya. Chen Xiang tersenyum ringan, mengambil bahan obat pil esensi sejati 5 elemen yang telah diproses di dalam kotak batu giok, dan memasukkannya ke dalam tungku pil transparan. Dia sebenarnya ingin memperbaiki 2 tungku pada saat yang sama. Ini hanya sedikit gila. Lan Hai menjerit rendah, dan raksasa dari benua lain juga menatap Chen Xiang dengan mata terbelalak. Sudah membuka mata untuk melihat bahwa alkemis tidak menggunakan tungku alkimia untuk membuat alkimia, tetapi sekarang Chen Xiang ingin memurnikan 2 tungku pada saat yang sama. 1 tungku digunakan untuk tungku alkimia, dan tungku lainnya tidak digunakan. Jika demikian, maka Chen Xiang setara dengan 2 alkemis yang meramu alkimia pada saat yang sama. Ini adalah basis kultivasi melawan langit. Hua Xiangyue adalah yang paling dekat dengan Chen Xiang. Dia tahu bahwa Chen Xiang memiliki banyak bahan obat, tetapi dia tidak menyangka Chen Xiang masih mengejutkannya dengan mengendalikan 2 tungku alkimia pada saat yang sama. Jika demikian, efisiensinya akan menjadi lebih tinggi. Orang-orang tua wasit itu semua adalah eksistensi puncak di lingkaran pil, dan ada banyak alkemis tingkat tinggi dari benua lain yang hadir. Pada saat ini, mereka semua sangat ketakutan dengan tindakan Chen Xiang sehingga mereka bisa mengendalikan 2 tungku pil pada saat yang sama. Waktu ini adalah sesuatu yang berani dilakukan oleh banyak alkemis dalam fantasi mereka, tetapi sekarang Chen Xiang ingin menunjukkannya kepada mereka. Melihat bahu lebar Chen Xiang, Liu Meng'er diam-diam bangga. Dia bangga pada Chen Xiang. Chen Xiang selalu bisa melakukan beberapa hal yang tidak terduga, dan dia tidak lagi terkejut karenanya. Pertunjukan Chen Xiang dari tangan seperti itu membuat orang-orang di benua raja merasa sangat tertekan. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan memiliki begitu banyak bahan obat dari pil esensi sejati 5 elemen, dan mereka tampaknya sudah siap, dan mereka semua telah diproses. Chen Xiang masih memiliki ratusan salinan bahan obat dari pil esensi sejati 5 elemen. Jika dia bersaing dengan bahan obat, dia pasti akan menang. Secara bersamaan memurnikan 2 tungku pil adalah ide Chen Xiang sejak lama, karena dia merasa nyaman memurnikan 1 tungku, terutama saat menggunakan item tingkat tinggi seperti tungku harta karun Yanlong. Jika dia dapat memurnikan 2 tungku pil pada saat yang sama, dia dapat dengan cepat memurnikan sejumlah besar pil esensi sejati 5 elemen, dan mengulur waktu untuk memasuki alam pamungkas dalam waktu setengah tahun. Situasi di dalam tungku harta karun Yanlong teratur. Dia telah menjadi sangat mahir sehingga dia tidak bisa lebih mahir. Meskipun dia memasuki api dengan 1 tangan, dia melepaskan api dalam jumlah besar, dan itu semua adalah api matahari, yang merupakan api terbaik untuk alkimia. Dia juga menuangkan api ke dalam tungku sihir magis, dan nyala api mulai membakar bahan obat. Saat bahan obat dibakar oleh api yang sesuai, sinar cahaya 5 warna yang indah itu muncul lagi, dan seluruh aula diselimuti keindahan yang indah ini. Lampu. Chen Xiang sedang menyempurnakan situasi internal dari 2 tungku alkimia dalam pikirannya, ini juga semacam latihan untuknya. Ini adalah cara untuk meningkatkan kemahirannya dalam metode pemurnian. Jika dia bisa melakukannya dengan baik, metode pemurniannya akan ditingkatkan lagi. Ini akan ditingkatkan ke level lain, yang sudah sangat sulit baginya pada tahap ini.
Jika Chen Xiang sekarang memiliki bahan obat pil kelas menengah tingkat Xuan, dia pasti akan mencoba untuk memperbaikinya. Tetapi sebelum itu, dia harus memastikan bahwa kesadaran spiritualnya telah mencapai tahap tertentu. Jika tidak, dia tidak akan memiliki cukup energi untuk mempertahankan penyempurnaan saat itu, dan konsekuensinya akan sangat serius. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Xiang untuk membuka tutup tungku harta karun Yanlong dan mengeluarkan 10 pil esensi sejati 5 elemen dari dalam, yang mengejutkan semua orang, karena dia telah selesai menyempurnakannya, yang membuat semua orang berpikir begitu lama telah berlalu. Tampaknya bahan obatnya baru saja dimasukkan, kan? Wu Kaiming bertanya dengan heran. Bab 394 Kemenangan Kecil. Kecepatan Chen Xiang menyempurnakan pil esensi sejati 5 elemen tanpa menggunakan tungku pil cukup cepat, dan itu bahkan lebih cepat setelah menggantinya dengan tungku pil. Waktu di dalam tungku Yanlong berbeda dari luar, ada berbagai formasi waktu di dalamnya, dan teknik pemurniannya sangat misterius. Memiliki beberapa alkimia tingkat tinggi yang membutuhkan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk berhasil disempurnakan. Untuk menghemat waktu, seseorang akan datang dengan ide untuk menyempurnakan tungku alkimia semacam ini, tetapi alkimia semacam itu sangat sedikit tungku dan membutuhkan alkimia tingkat atas. Alkemis dan alkemis top dapat menyelesaikannya bersama-sama, tetapi Su Meiyao mengatakan bahwa itu dapat dilakukan oleh satu orang, tetapi orang ini adalah seorang alkemis dan alkemis. Banyak orang yang hadir awalnya berpikir bahwa jika mereka mengendalikan dua tungku alkimia pada saat yang sama, kecepatannya harus sama sehingga akan lebih mudah dikendalikan, tetapi Chen Xiang tidak. Pada saat ini, dia mengeluarkan sekotak bahan obat pil esensi sejati 5 elemen yang diproses, memasukkannya ke dalam tungku harta karun Yanlong, menyuntikkan api, dan melanjutkan alkimia. Sekarang mereka tidak lagi berpikir bahwa Chen Xiang akan kalah, mereka semua percaya bahwa Chen Xiang adalah pemenang kompetisi ini. Raksasa top di benua lain diam-diam bahagia sekarang, karena mereka melihat wajah lelaki tua itu tidak terlalu tampan. Benua raja, yang ingin memamerkan kekuatannya, dipukul keras oleh Chen Xiang, bisa dibayangkan perasaannya. Sekarang pejabat tingkat tinggi dari Istana Bela Diri Dewa di benua raja juga menyesal mengundang Chen Xiang. Jika Chen Xiang menang, jika berita menyebar di masa depan, mereka pasti akan menertawakan benua raja, karena benua raja telah melakukan dengan sangat teliti persiapan dan tidak menang melawan Chen Xiang. Dan gagal total. Waktu kompetisi adalah 3 jam, sekarang hanya 1 jam telah berlalu. Chen Xiang telah memurnikan 10 batch pil esensi sejati 5 elemen, ini adalah 100 pil, berdasarkan harga referensi, ini adalah 100 juta batu kristal. Secara bersamaan memurnikan 2 tungku pil esensi sejati 5 elemen, ini membuat Chen Xiang memurnikan lebih cepat. Dia hanya akrab dengan metode ini saat ini, dan dia akan lebih cepat lagi di lain waktu. Chen Xiang sekarang adalah orang gila alkimia. Sambil mengejar kecepatan tertinggi dan jumlah pil yang diproduksi, dia juga dapat menjamin kualitas pil. Level ini membuat banyak alkemis tingkat tinggi merasa malu. Kepala sekolah Gu, apakah paman kecilmu punya istri? Aku punya anak perempuan dengan bakat yang cukup bagus. Seorang lelaki tua bangkit dan berjalan ke arah Gu Dongchen, dan bertanya dengan suara rendah. Gu Dongchen tersenyum dan berkata, bahkan tidak memikirkannya, paman saya punya seorang wanita, dan hehe. Istri Chen Xiang adalah Sui Xianxian, yang terkenal di Laut Cina Timur. Lebih muda dari Chen Xiang, dengan bakat tinggi, dan magang Liu Menger, dia mungkin mengambil alih Shenbing Tiangwo di masa depan. Tentu saja. Gu Dongchen juga tahu bahwa Chen Xiang dan Liu Menger berkencan, dan murid Liu Menger lainnya Leng Yulan juga Chen adik perempuan Xiang, jadi dia tahu bahwa Chen Xiang tidak kekurangan wanita. Bahkan setelah mendapatkan wanita yang luar biasa seperti Liu Menger, secara alami sulit bagi Chen Xiang untuk menyukai hal-hal lain. 1 jam lagi berlalu,
dan Chen Xiang memurnikan 15 tungku lagi dari 5 elemen pil esensi sejati, sementara 4 alkemis lainnya dari benua raja tidak memurnikan sebanyak dia, dan nilai totalnya jauh di belakang Chen Xiang. Chen Xiang mencibir diam-diam, orang-orang ini awalnya ingin dia kalah dengan cara yang buruk, tetapi sekarang 4 alkemis dari benua raja tidak dapat mengangkat kepala mereka. Apakah itu persaingan bahan obat atau alkimia? Mereka jauh lebih rendah daripada Chen Xiang. Begitu pertandingan dimulai, benua raja sudah kalah. Sekarang para alkemis di benua raja kagum dengan bakat Chen Xiang, di sisi lain mereka berharap benua raja akan memiliki kejeniusan seperti itu. Tentu saja, mereka merasa tidak masalah apakah mereka menang atau kalah, karena mereka sudah kalah sangat banyak. Menyeluruh dan diyakinkan. Orang tua itu mengerutkan kening pada awalnya, tetapi sekarang dia kembali ke penampilan aslinya. Melihat pil 5 elemen true esensi yang disempurnakan Chen Xiang satu demi satu, hatinya sudah mati rasa. 3 jam berlalu dengan cepat, dan semua orang tidak merasa waktunya sangat lama, karena menonton alkimia Chen Xiang membuat mereka sangat menyenangkan, terutama ketika pil esensi sejati 5 elemen itu dikeluarkan satu persatu, meskipun itu bukan milik mereka. Hua Xiangyue melihat ratusan pil esensi sejati 5 elemen di kotak batu giok di depannya, wajahnya yang memikat dan menawan penuh keheranan. Dalam 3 jam, Chen Xiang memurnikan total 40 tungku, dan setiap tungku berisi 10 pil. Tanpa gagal sekalipun, sekarang ada total 400 pil esensi sejati 5 elemen. Ini adalah pertama kalinya bagi semua orang yang hadir untuk melihat begitu banyak pil esensi sejati 5 elemen. Meskipun semua pil ini transparan, semuanya ditumpuk dalam kotak batu giok, yang masih membuat orang merasa sangat terkejut. Sementara heran dengan alkimia Chen Xiang, semua orang juga heran dengan sumber daya di tangannya dari mana dia mendapatkan begitu banyak bahan obat. Kamu menang, ini hadiahmu. Pria tua itu datang dan menyerahkan 2 kotak kepada Chen Xiang, 1 kotak diisi dengan biji teratai giok putih, dan yang lainnya adalah pil esensi mendalam 5 elemen, yang jauh lebih baik daripada 5 elemen. Elemen pil esensi sejati bahkan jika Chen Xiang menjual ratusan pil esensi sejati 5 elemen yang telah dia sempurnakan, dia tidak akan dapat menukarnya dengan pil tingkat tinggi tingkat bumi yang berkali-kali lebih berharga. Chen Xiang menerimanya sambil tersenyum. Setelah kompetisi selesai, tidak perlu membuat penilaian lagi. Chen Xiang terkejut bahwa Raja Benua begitu lugas. Hua Xiangyue menyerahkan kotak batu giok itu kepada Chen Xiang. Itu adalah pil esensi sejati 5 elemen Chen Xiang, yang membuat banyak raksasa iri. Masih ada setengah tahun lagi, saya tidak tahu apakah hal-hal ini dapat membuat saya melangkah ke alam pamungkas. Sejujurnya, saya sangat ingin mendapatkan buah keberuntungan itu. Chen Xiang tertawa. Kompetisi alkimia hanyalah kemenangan kecil bagi Chen Xiang. Sejujurnya, saya sangat berharap Anda bisa datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saat itu, kami pasti akan menyambut Anda di benua raja. Orang tua itu berkata, Chen Xiang sudah menang sekali, dan mereka dikalahkan oleh Raja Benua. Tentu saja mereka ingin mendapatkannya kembali, tapi Chen Xiang menolak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan jika Chen Xiang memasuki alam pamungkas, Raja Benua yakin bahwa Chen Xiang akan dikalahkan secara menyedihkan, karena ini adalah kompetisi seni bela diri, bukan kompetisi alkimia, dan kompetisi alkimia ini tidak dipertimbangkan sama sekali, dan ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Faktor: Chen Xiang mendapatkan pil 5 elemen Xuan Yuan, dan ada begitu banyak pil 5 elemen Yuan sejati, mungkin dalam waktu setengah tahun dia benar-benar dapat melangkah ke alam pamungkas. Semua orang juga menantikannya saat ini, karena semua murid luar biasa di daratan telah kembali dari kekalahan telak dan luka serius darah raja di daratan raja benar-benar membuat banyak orang di daratan merasa malu. Segera, berita tentang kemenangan penuh Chen Xiang menyebar ke seluruh sekte Taiwu. Banyak orang yang dikalahkan di benua raja merasakan sedikit kegembiraan. Setidaknya benua raja tidak terlalu kuat,
dan masih ada orang yang bisa mengalahkan mereka, meskipun hanya dalam hal jamu. Begitu Chen Xiang kembali ke sekte Taiwu, dia segera mundur untuk berlatih, dan banyak orang juga mendengar bahwa Chen Xiang akan mencapai alam pamungkas dalam waktu setengah tahun, mendaftar ke Asosiasi Seni Bela Diri Raja, dan kembali dengan yang pertama. Tempat lagi. Selama periode ini, masih banyak orang yang bergegas ke benua raja, ingin mencoba peruntungan, tetapi di hadapan kekuatan absolut, tidak ada keberuntungan sama sekali. Mereka yang pergi ke sana masih kembali dengan luka serius. Tak satu pun dari para prajurit di Budokai memasuki peringkat yang lebih tinggi. Meskipun beberapa bisa bertahan untuk sementara waktu, mereka masih dikalahkan oleh pejuang garis keturunan dari benua raja pada akhirnya. Bab 395 Rencana Huang Jintian. Chen Xiang sekarang menyempurnakan alkimia, dan dia akan memasuki kondisi yang sangat aneh. Setelah memasuki kondisi itu, bahkan dia sendiri sulit menjelaskan bagaimana rasanya. Ketika dia memasuki keadaan itu, dia akan lebih nyaman dalam alkimia, seperti alkimia di luar angkasa saja, tidak akan terpengaruh oleh dunia luar, hanya dia dan tungku alkimia di dunia. Ini seharusnya keadaan ekstasi. Saat itu, hanya alkimia yang ada di pikiranmu. Ini memang sangat langka, seru Su Meiyao. Ketika dia melakukan alkimia pada batasnya, dia bisa memurnikan 40 tungku dalam 3 jam. Saat itulah dia mengendalikan 2 tungku alkimia pada saat yang sama, tetapi sekarang dia juga menggunakan 2 tungku alkimia untuk menyempurnakan alkimia pada saat yang sama, tetapi kecepatannya sangat menurun. Dalam kompetisi alkimia di benua raja, dia telah memurnikan 40 tungku 5 elemen pil esensi sejati, dan sekarang dia masih memiliki 60 kumpulan bahan obat. Dia hanya membutuhkan 1 hari untuk menyelesaikannya, total 1000 pil, dan dia tidak pernah gagal sekali. Dan setiap kali dia melakukan alkimia, dia akan memasuki keadaan ekstasi. Dalam keadaan itu, dia hanya memiliki kesadaran alkimia yang berkelanjutan. Tungku alkimia tampaknya terhubung dengan daging dan darahnya, memungkinkan dia untuk mengendalikan situasi di dalam alkimia tungku lebih mudah. Chen Xiang sekarang harus buru-buru mencerna 1000 butir pil esensi sejati 5 elemen ini, tentu saja jika dia menjualnya, dia pasti akan mendapatkan banyak kekayaan. Dia pergi mencari orang tua gila, aku tidak tahu apakah dia bisa memasuki alam pamungkas dalam waktu setengah tahun. Kata Gu Dongchen, karena Wu Kaiming ada di samping. Saya sangat mengagumi daya tahannya, dia bisa menahan siksaan orang tua gila. Kata Wu Kaiming dengan emosi. Dia sedikit gila, jadi tentu saja dia tidak akan takut pada orang tua gila. Gu Dongchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Chen Xiang mendatanginya berulang kali dengan sekeranjang besar pil esensi sejati 5 elemen. Huang Jintian sudah mati rasa sekarang, jadi dia tidak akan membuat keributan lagi. Setelah mendengarkan pembicaraan Chen Xiang tentang kompetisi di benua raja, Huang Jintian mengerutkan kening dan berkata, setengah tahun, ini agak ketat. Tapi Anda bisa mencobanya, jangan makan pil esensi mendalam 5 elemen Anda dulu, simpanlah untuk dampak terakhir di alam pamungkas. Tingkat pertama dari alam tertinggi adalah alam bela diri spiritual, yang terutama memupuk kesadaran spiritual. Chen Xiang tidak memiliki tekanan dalam hal ini, karena ia memiliki jiwa dewa, yang memungkinkan kesadaran spiritualnya mencapai apa yang disebut ekstrim dengan cepat. Kesadaran spiritual Anda sangat kuat. Selama Anda dapat memasuki tahap ke-9 dari alam bela diri sejati dan memiliki energi yang cukup untuk mengompresnya, tidak akan sulit untuk memasuki alam pamungkas. Karena saat Anda memasuki seni bela diri spiritual alam, Anda membutuhkan kesadaran spiritual yang sangat kuat untuk bekerja sama dengan tubuh Anda. Energi yang menyebalkan dari tubuh Anda akan membuka pintu ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, Tuhan dan seni bela diri akan bergabung bersama,
dan sejumlah besar energi akan mengalir keluar dari pintu itu dan masuki tubuh fisik dan lautan kesadaran Anda. Oleh karena itu, prajurit di alam pamungkas lebih banyak alam bela diri sejati berkali-kali lebih kuat, karena ketika Anda menerobos, Anda akan mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Huang Jintian adalah juga membuat rencana untuk Chen Xiang sekarang. Tentu saja dia ingin muridnya bersinar di benua raja, karena sekarang orang-orang itu mereka tidak akan merebut seni bela diri Chen Xiang, jadi Chen Xiang tidak akan seperti dia di masa depan. Tuan, sekarang mereka tidak memiliki keluhan dengan Anda bisa keluar, kata Chen Xiang. Tidak, jika aku keluar terlalu lama, mudah ditemukan. Tuanmu, aku seharusnya berada di surga sekarang, tapi aku tidak ingin naik untuk saat ini. Kekuatanku saat ini tidak terkalahkan di dunia fana, tetapi sedikit kesulitan untuk naik ke atas. Lai, perasaan ini tidak baik, kata Huang Jintian. Tuan, apakah Anda ingin bersembunyi di sini selama sisa hidup Anda? Chen Xiang sedikit terdiam, melihat Huang Jintian tidak melihat matahari sepanjang hari, dia merasa tidak nyaman. Hehe, nak. Kamu tidak mengerti sekarang. Aku tidak akan mati karena usia tua. Kekuatanku seharusnya tumbuh di surga, tapi sekarang aku juga bisa meningkat di alam misterius. Meski kecepatannya jauh lebih lambat, tapi itu bisa sangat aman. Dan saya bisa membiarkan sekte Taiwu terus berkembang, dan saya bisa membantu banyak orang bertahan hidup di nirvana dengan aman di masa depan. Tanpa saya, kepala botak kecil dan yang lainnya mungkin menjadi sampah di bawah nirvana. Huang Jintian tertawa. Huang Jintian memiliki kemampuan untuk memprediksi malapetaka nirvana, yang memungkinkan orang untuk membuat persiapan penuh sebelumnya, dan memiliki keyakinan besar dalam melintasi malapetaka. Dia memang eksistensi yang menentang surga jika dia tinggal di dunia fana. Perhitungan ini adalah yang menggema. Hantu kecil, di masa depan wanitamu, muridmu, Delel, akan melewati malapetaka, datang saja padaku. Jika kamu pandai alkimia di masa depan, kamu bisa memberiku beberapa ramuan bagus untuk lelaki tua itu. Aku memiliki umur tak terbatas, Anda bisa mendapatkan kekuatan dengan mengkonsumsi perlahan di tempat ini. Jangan lupa bahwa saya juga orang dengan pembuluh darah yin yang. Huang Jintian tertawa terbahak-bahak. Chen Xiang memikirkannya, dan benar-benar merasa ini tidak buruk. Di masa depan, dia akan melewati kesengsaraan nirvana, Sui Xianxian, Leng Youlan, dan murid serta teman-temannya dapat meminta bantuan Huang Jintian pada saat itu. Pil tingkat surga seharusnya berguna untukmu, Tuan, kan? Selama aku memasuki alam pamungkas dan memenangkan tempat pertama, aku bisa mendapatkan buah keberuntungan. Chen Xiang tertawa. Dia akan bisa memperbaiki ramuan di masa depan, tentu saja dia tidak akan melupakan tuannya. Aku tidak menyangka buah keberuntungan kerajaan akan bertahan begitu lama. Jika kamu benar-benar bisa melangkah ke alam pamungkas, mungkin buah keberuntungan yang dia dapatkan saat itu mungkin lebih murah untukmu. Huang Jintian tersenyum sambil mengelus janggutnya. Chen Xiang berkata, Wang Quan adalah nama lelaki tua itu? Tuan, apakah Anda mengenalnya? Huang Jintian tersenyum dan berkata, tentu saja, orang ini adalah orang yang ingin menyelamatkan muka. Meskipun dia biasanya sangat lembut, dia juga orang gila ketika dia ganas. Orang gila, dia adalah lawan terkuat saya saat itu. Ketika saya selamat dari 8 bencana nirvana, saya bertarung dengannya. Chen Xiang buru-buru bertanya, siapa yang menang nanti? Huang Jintian tertawa terbahak-bahak, tentu saja Anda, Tuan, saya merontokkan semua giginya, dia masih pemuda yang sangat tampan saat itu, dia memukuli wajahnya yang bau menjadi kepala babi, haha. Huang Jintian tertawa sinting lagi. Apakah dia yang terkuat di benua raja? Tampaknya berada di istana seni bela diri ilahi, Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar,
Darah rajanya lebih murni, dan dia melewati nirvana lebih awal dariku. Saat itu, dia dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia fana, tetapi kemudian gelar ini diambil olehku, jadi dia membenciku. Sangat. Tapi orang ini masih dalam malapetaka ke-8 nirwana, sepertinya dia tidak berani menghadapi malapetaka ke-9, haha. Kakak laki-lakimu adalah muridku, dia sudah terbang ke langit, dan Xiao Maotou adalah muridku cucuku, dan sekarang dia telah melewati negara nirwana 8 kalpa, orang ini pasti akan kehilangan muka ketika dia melihat Xiao Maotou. 9 kalpa nirwana, itu pasti yang paling fatal dari semua kalpa nirwana, banyak orang terkenal dan kuat jatuh kalpa ini. Saya pikir buah keberuntungan harus diberikan kepada beberapa muridnya, itu sebabnya dia mengadakan asosiasi seni bela diri raja. Muridnya yang kuat sebelumnya mungkin meninggal dalam kesengsaraan nirvana, dan muridnya saat ini seharusnya adalah murid baru. Baik. Huang Jintian menebak. Tanpa kemampuan Huang Jintian untuk memprediksi nirvana, akan sangat sulit untuk melewatinya hidup-hidup. Setan kecil, ayo berlatih keras. Sebagai seorang guru, dia adalah yang paling kuat di dunia fana ini, dan aku bisa menciptakan banyak orang kuat. Aku sudah memikirkan rencananya, mari kita mulai sekarang, itu akan sedikit lebih keras dari yang terakhir kali, kata Huang Jintian. Segera, teriakan mengerikan Chen Xiang bergema dari bawah area terlarang. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.